Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Pergaulan bebas adalah satu di antara bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Lantas apa yang mendasari dan poin penting dari perilaku atau dampak pergaulan bebas? Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tuntas mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Nama saya Anton Hairul Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tema, yaitu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini sekarang jadi fenomena yang memang benar-benar marak terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Nah, pergaulan bebas ini mengacu pada seks bebas, lalu disusul dengan penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obatan, lalu miras yang marak di mana-mana. Seks bebas tuh yang dulunya hal tabu sekarang jadi benar-benar hal lumrah lah di kalangan remaja. Nah, kemudian dari dua aspek tersebut terjadilah penurunan moral-moral anak bangsa, anak remaja saat ini. Orang remaja putus sekolah ditangkap Satres Narkoba Polres Bintan. 4 orang remaja. Pemirsa, ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah di bawah umur. Fenomena ini terjadi ketika individu terlibat dalam hubungan sosial atau seksual tanpa batasan atau kontrol yang jelas. Pada konteks seks bebas, hal ini mengacu pada perilaku seksual yang dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, atau konsekuensi yang mungkin timbul. Seks bebas dapat membawa dampak negatif pada individu dan masyarakat. Nah, di sini ada dampak pergaulan bebas. Yang pertama ada kesehatan fisik, yang kedua ada kesehatan mental, ketiga emosional, keempat kehidupan sosial. Lalu di sini ada penyebaran penyakit menular seksual dan SDM yang menurun. Nah, kenapa pemerintah perlu menangani ini? Yang pertama, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, pergaulan bebas yang tidak diatur dapat mengganggu konsentrasi dan fokus individu pada pekerjaan atau tanggung jawab mereka. Nama saya Bojo Misniari, saya akan melanjutkan materi di portofolio pertama ini. Dampak pergaulan bebas. Itu yang pertama ada kehamilan yang tidak diinginkan, terus prestasi cenderung menurun, ketiga penyakit sosial, yang keempat masalah kesehatan secara global, yang kelima tercoreng nama baik keluarga, yang keenam ada tekanan batin, yang ketujuh ada hilang masa depan. Kehamilan yang tidak diinginkan itu sekarang ya terjadi karena pergaulan bebas. Orang tua sekarang tuh terlalu membebaskan anak-anaknya, jadi sehingga anak-anaknya bebas berkeliaran ya, main kemana-mana, jadi salah pergaulan dan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Ya tentu saja itu berdampak kepada prestasi yang cenderung menurun dan pasti menjadi penyakit sosial dan pasti merasakan masalah kesehatan secara global. Lalu tercoreng juga nama baik keluarga, ya orang tua, terus juga terkena tekanan batin dan bisa jadi hilang masa depan. Hukum pergaulan bebas. Yang pertama, hukum pergaulan bebas di Indonesia. Norma hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelanggaran seks bebas adalah UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal KUHP 284. Akan tetapi, pelaku seks tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran karena selama tidak ada yang dirugikan tidak masalah. Yang kedua, hukum Islam. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul. Kebijakan alternatif.
Mengenai kebijakan alternatif, di sini saya sudah merangkum menjadi 3 hukum, yaitu hukum Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kebijakan alternatif Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Apa itu hukum jinayat? Hukum jinayat Aceh merujuk pada sistem hukum Islam yang diberlakukan di Provinsi Aceh, Indonesia. Sistem hukum ini berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau bisa disebut syariah. Hukum jinayat Aceh diterapkan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah pusat Indonesia kepada Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat saya merangkum menjadi 3 pasal yang akan saya terangkan, mengenai pasal 70, pasal 46, dan pasal 47. Pasal 70 berbunyi, tiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran, atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas jadinya jarimah apabila izin sebagaimana yang dimaksud di ayat 1 diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh. Setiap badan usaha yang melanggar kanun ini dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha. Pasal 6, setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah atau pelecehan seksual diancam dengan hukuman tazir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Selanjutnya ada pasal 47. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah atau pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak diancam dengan hukuman tazir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Kelebihannya dapat menurunkan kasus kekerasan yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, seperti kekerasan seksual dan lain-lain. Dibuktikan dengan menurunnya angka kriminalitas dari sebelumnya dan sesudah diterapkannya peraturan tersebut. Namun kekurangannya dianggap sebagai tindak penyiksaan dan pertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan hukum hak asasi manusia, serta menentang kriminalisasi terhadap hukum seks di luar nikah karena dianggap melanggar hak privasi. Oke, untuk kebijakan alternatif selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama ada di pasal 111 ayat pertama, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Kemudian ada di pasal 127 ayat pertama, yaitu setiap penyalahgunaan di poin A, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian untuk kelebihan kebijakan tersebut, yang pertama meningkatkan efektivitas penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika.
Yang kedua, meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkotika. Yang ketiga, ada meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap obat-obatan yang dapat disalahgunakan. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan narkotika. Kemudian adapun kerugian dari kebijakan tersebut yaitu beberapa pasal yang dianggap ambigu dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini membuat penerapan UU ini menjadi sulit dan tidak efektif dalam menekan peredaran narkotika di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya di kebijakan alternatif ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Di pasal 61 yang bunyinya setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berrekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Dan juga terdapat pada pasal 65 yang isinya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adapun kelebihannya dari kebijakan alternatif yang ketiga ini adalah setiap individu mendapatkan hak untuk bergaul sesuai minat dan bakat demi pengembangan dirinya, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kegiatan eksploitasi. Di sini ada cara menghindari pergaulan bebas. Ya, yang pertama, memperkuat pendidikan agama anak yang mempunyai dasar pendidikan agama. Yang kedua, memilih temanan, dan mengenali circle kepribadian teman tersebut. Yang ketiga, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Yang keempat, pendidikan seks yang tepat atau sex education. Yang kelima, menghindari lingkungan yang kurang baik atau kondusif setelah berkeluarga. Terima kasih, sekian dari saya. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pergaulan remaja saat ini menjadi sorotan utama karena pada masa sekarang pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan dikarenakan perkembangan arus remajanya. Pada saat ini sangat mengkhawatirkan bangsa karena di tangan generasi muda lah bangsa ini akan dibawa. Baik buruknya ini, bangsa sangat bergantung pada generasi muda. Berikut jenis-jenis pergaulan bebas. Yang pertama ada kondisi lingkungan. Yang kedua, merokok seks bebas. Yang ketiga, miras dan narkoba. Yang keempat, ada kehidupan malam. Yang kelima, ada tawuran. Penyebab pergaulan bebas. Di sini penyebab pergaulan bebas itu ada 4. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga yang rendah. Kedua, keadaan rumah yang tidak stabil. Bisa dimaksud juga broken home. Yang ketiga, kurang hati-hati dalam berteman atau salah memilih teman. Yang keempat, ada lingkungan sekitar tidak baik. Tips cara bergaul dengan teman agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Semua agama tentunya mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan terlarang. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan kepada teman. Yang ketiga, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Contohnya beraktivitas dengan organisasi-organisasi positif di luar sana. Yang keempat, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Contohnya kita menghindari zina atau pacaran ataupun yang lainnya. Yang kelima, mampu menstabilitasikan emosi. Biasanya remaja-remaja sekarang emosinya itu tidak terkondusif ataupun tidak masih terlalu emosi untuk melakukan hal-hal yang lainnya, apalagi masih yang di bawah umur. Selanjutnya, hal-hal yang dirugikan dari pergaulan bebas adalah sikap mental yang tidak sehat. Mental akan rusak ataupun kejiwaan bisa saja mengakibatkan kejiwaan itu kita terganggu gitu dalam melakukan pergaulan bebas tersebut. Yang selanjutnya, membahayakan kesehatan diri, yaitu dengan biasanya melukai diri sendiri ataupun bisa mengakibatkan menghilangkan nyawa ataupun bunuh diri dengan sendirinya. Yang selanjutnya, menurunkan kedisiplinan
dan nilai-nilai pelajaran. Itu sangat berpengaruh dalam hal pendidikan. Terus terjadinya sering menjadi malas, karena rusaknya mental. Jadi melakukan apapun pasti sangat malas. Kebijakan kami dalam menanggapi pergaulan bebas berbentuk edukasi dan kampanye di berbagai media sosial dengan cara membuat platform, yang dimana platform tersebut akan kami gunakan untuk mengkampanyekan dan mengedukasi tentang pendidikan dan pergaulan bebas supaya masyarakat dapat menjaga diri dan terhindar dari pergaulan bebas yang mempunyai dampak negatif tersebut. Adapun orang-orang yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan ini adalah yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah influencer, yang ketiga guru, dan yang keempat adalah komunitas. Pertama ada dari orang tua, yaitu pergaulan bebas yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anaknya. Karena anak remaja cenderung sangat rentan dalam berkembang di lingkungan sekitarnya atau bahkan di sekolahnya. Akan tetapi, masih banyak orang tua yang tabu tentang hal ini. Maka dari itu, perlu bimbingan daripada orang tua tentang edukasi pergaulan bebas ini yang mungkin nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, guru. Berdasarkan guru, banyaknya informasi dari guru tentang pergaulan bebas ini yang mana sering terjadinya tawuran antar pelajar atau bahkan kasus tentang seks bebas dari para mahasiswa dan siswinya. Yang mana guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa-siswinya pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maka dari itu, perlunya cara untuk mendapat dukungan dari guru, yaitu dengan cara bersosialisasi tentang edukasi pergaulan bebas ini, yang nantinya akan kita aplikasikan berdasarkan platform yang kita buat sendiri dari media sosial kita, seperti Instagram, Facebook, atau bahkan Twitter. Yang ketiga, ada dari influencer. Influencer sendiri adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau bahkan pengikutnya di sosial media berdasarkan kapasitas yang ia miliki. Maka dari itu, diharapkan kami dapat berkolaborasi bersama para influencer untuk mendukung dan mengenalkan program dari kami, agar kita sama-sama dapat memposting beberapa konten yang bertujuan dari edukasi pergaulan bebas ini. Dan yang terakhir yaitu komunitas. Komunitas adalah salah satu organisasi yang berbentuk kelompok dalam kepentingan bersama. Selain daripada influencer yang tadi, ada beberapa juga komunitas atau organisasi tentang program edukasi dari pergaulan bebas ini. Maka dari itu, kami juga berharap agar kita dapat bekerja sama dengan beberapa komunitas yang ada di Indonesia untuk melakukan gerakan edukasi tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Akbar dari kelompok Portofolio 4 akan menjelaskan slide nomor 3. Yang pertama itu ada contoh yang mungkin tentang kebijakan yang telah diusulkan. Contohnya itu masyarakat konservatif yang cenderung bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku serta cenderung menetapkan kondisi yang sekarang berjalan dalam masyarakat. Mungkin untuk cara meyakinkannya yaitu untuk mengajak masyarakat untuk melakukan dialog terbuka dan mengajak kerjasama dan mengkampanyekan pendidikan pergaulan bebas. Juga akan diadakannya sosialisasi mengenai pendidikan pergaulan bebas yang akan memudahkan kampanye tersebut sehingga setiap elemen dalam masyarakat memiliki perannya masing-masing dalam kampanye tersebut. Kemudian di slide selanjutnya ada 3 badan pemerintah yang cukup berpengaruh pada kebijakan yang diusulkan. Yang pertama ada Kominfo. Mungkin kebijakan yang diusulkan Kominfo dapat meluncurkan program penyuluhan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pergaulan bebas. Program ini dapat mencakup kampanye media sosial, seminar, diskusi, dan materi pendidikan yang disebarkan di sekolah-sekolah. Kemudian ada Kemendikbud. Di sini pelibatan orang tua dan komunitas. Kementerian Pendidikan dapat melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya mengatasi pergaulan bebas.
Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pertemuan orang tua, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat setempat untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada siswa serta orang tua. Kemudian ada Komnas HAM. Di sini menggunakan kampanye pendidikan dan kesadaran. Komnas HAM dapat meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dalam perlindungan anak dan remaja. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, sosial media, seminar, dan kegiatan publik.